kerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Jadi kalau bekerja itu serius gitu ya, sungguh-sungguh. Ya seolah-olah kita hidup yang Lama lama. banget. Jadi kita bekerja sekarang tuh ya untuk kehidupan nanti bisa terjamin. Welcome back Polling Podcast bersama Ling. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di sini. Kita akan berjumpa lagi di podcast hari ini episode ke-7. Nggak kerasa sudah episode ke-7 teman-teman semua. Nah, di sini udah ada temen aku di sini di podcast kita kali ini, bukan temen juga sih sebenarnya. Jadi di sini udah ada Ustazah Munirah, teman-teman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Oke, nah teman-teman, Ustazah Munirah adalah seorang dosen di salah satu kampus di Kota Palangkaraya. Mungkin boleh perkenalan dulu Ustazah untuk teman-teman di podcast. Oh ya, oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Munirah. Saya adalah dosen di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Palangkaraya. Oke, Masya Allah, terima kasih untuk perkenalan singkatnya Ustazah. Nah teman-teman semua, dan tidak terasa ya, ini kita sudah mau memasuki pekan ketiga di bulan Ramadan. Nah di bulan Ramadan itu tuh banyak banget biasanya aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang nggak terjadi di bulan-bulan pada umumnya. Nah, di mana bulan Ramadan ini agak spesial. Nah, kayak misalnya di sepanjang perjalanan ke sini tadi itu banyak banget orang yang berjualan gitu, atau biasanya tuh kayak berbisnis gitu ya. Jadi banyak banget orang yang jualan segala macam. Nah, melihat hal ini tuh aku jadi teringat dengan Rasulullah. Nah, ternyata Rasulullah itu juga setauku adalah seorang pembisnis. Nah, sekarang saya mau tanya Ustazah, sebenarnya bagaimana sih Al-Quran ataupun Islam sendiri memandang bisnis itu? Ya, oke. Terkait bisnis ya, mungkin teman-teman polling ya sebutannya ya. Iya, teman-teman polling juga banyak mungkin yang melaksanakan bisnis tentunya tidak perlu menunggu lulus, sambil kuliah itu sudah bisa melakukan bisnis. Jadi bisnis dalam Islam itu seperti apa sih? Nah, kalau kita bisnis kan biasanya identik dengan perdagangan, jual beli. Tentunya ini adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, dalam Islam ini juga diatur bahwa harta atau kekayaan dan kebutuhan keuangan ini merupakan prinsip dasar atau kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh seseorang. Jadi dalam Islam itu ada namanya daruriyat al-khamas. Ada 5 kebutuhan dasar. Salah satunya adalah kekayaan ya, atau harta, itu disebut hifzul mal. Kemudian ada hifzul din, menjaga agama. Kemudian hifzul akal, menjaga akal. Kemudian hifzu al-jism, menjaga tubuh kita. Kemudian hifzu an-nasal, menjaga keturunan. Dan 5 hal ini harus dipenuhi karena dia kebutuhan dasar. Kalau tidak nanti akan mempengaruhi kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, salah satu cara untuk memenuhi kan harus dengan cara bekerja. Ya, salah satunya melalui bisnis. Tentu bisnis ini merupakan salah satu hal yang sangat bagus untuk kita kerjakan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Yuli ya, Kak Yuna. Kak Yuna. Rasulullah pun juga berbisnis, seorang pembisnis, pedagang. Pedagang. Dari beliau ikut orang dulu kan, kemudian beliau bekerja sama dengan Sayyidatuna Khadijah. Ya, Siti Khadijah yang memberikan modal, beliau yang mengelola dan menjalankan sampai akhirnya beliau menjadi orang yang berdiri sendiri, punya usaha sendiri. Terkait apa tadi? Pandangan Islam tentang bisnis itu sendiri seperti apa? Sangat dianjurkan.
Berarti bisnis sangat dianjurkan ya di dalam Islam. Sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan. Oh, berarti dan juga kan satunya. bisnis kan kalau kita lihat biografinya Rasulullah kan beliau seorang pembisnis. Berarti apakah bisnis ini juga salah satu sunnah? Salah satu sunnah Masya juga. Allah, berarti sangat direkomendasikan ya untuk setiap muslim khususnya. Apalagi bisnisnya ini kemudian bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Nah, innamal a'malu binniat. Segala hal itu tergantung dari niat. Misalnya tadi kata Yuna kan banyak orang jualan takjil. Jualan-jualan takjil kan tentunya memudahkan orang-orang yang mau berbuka puasa tapi tidak sempat masak, tidak sempat beli bahan-bahannya. Itu sangat memudahkan sekali. Bahkan di dalam sebuah hadis ini kan Nabi menyebutkan orang yang membantu atau menyiapkan makan orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. Salah satunya kan dengan menyediakan takjil. Iya, benar-benar. Berarti kalau misal dari yang Yuna pahami dari yang Ustazah jelaskan tadi, dengan berbisnis banyak banget manfaatnya. Kalau dari pandangan Islam, kayak misalnya pertama itu sunnah, kita ngikutin usaha yang dilakukan oleh Rasulullah. Terus juga kita juga dapat pahala karena di bulan Ramadan khususnya kita membantu memudahkan orang yang mau berbuka puasa. Berarti benar-benar bisnis di Islam dianjurkan teman-teman semua. Dan itu tadi Ustaz juga ada membahas tentang kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, salah satu contohnya itu tadi dalam berbisnis, karena kalau misalnya nggak ada orang yang menjual, nah di mana kita akan mencari kebutuhan-kebutuhan kita. Bisnis ini kan banyak ya, nggak cuma soal makanan. Yang dimana kebutuhan kita kan juga nggak melulu tentang makanan. Yang dimana tentunya di bisnis itu kan ada aturan-aturan. Kalau di Islam kan sesuai syariah gitu kan, sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis gitu yang menjelaskan tentang hukum-hukumnya. Nah, ngomongin lagi tentang bisnis tadi Ustazah, kadang-kadang banyak orang yang punya keinginan dan niat untuk berbisnis, cuman biasanya terkendala di modal. Nah, biasanya ada orang yang berhutang. Nah, bagaimana sih Al-Quran mengatur gitu atau menjelaskan tentang perihal hutang ini, dan sesuai syariat itu yang seperti apa hutang itu, kayak gitu Ustazah. Nah, itu gimana tuh Ustazah? Jadi dalam sebuah ayat itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, sebuah pinjaman yang baik, niscaya dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, ini kan menunjukkan bahwa berhutang itu kan meminjamkan gitu ya, meminjamkan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Ini adalah suatu perbuatan yang terpuji ketika kita bisa membantunya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi sangat bagus sekali. Ini konsepnya adalah, prinsipnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam sebuah hadis juga Nabi menyampaikan bahwa pada Isra Mi'raj itu kan beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril menyebutkan bahwa orang yang bersedekah, satu sedekah dia akan mendapatkan pahala sampai 10 kali lipat. Nah, tapi orang yang meminjamkan hutang itu satu hutang gitu ya, dia akan mendapatkan pahala sebanyak 18 kali lipat. 18 kali lipat. Lebih banyak pahala atau ganjaran orang yang memberi hutang daripada orang yang bersedekah. Kenapa? Karena sedekah ini kan ya kita bisa memberikan kepada siapa saja. Kalau kita ada misalnya baru kita kasih. Tapi kalau misalnya ada orang mau ngutang, antara kita lagi ada dan gak ada juga, tapi ternyata kita memutuskan untuk membantu, misalkan seperti itu ya. Dan dari pihak yang kita berikan sedekah kan, kadang-kala kita memberikan sedekah, belum tentu orang yang diberikan ini memang betul-betul membutuhkan. Nah, tapi kalau berhutang, ini orang yang datang kepada kita itu pasti mereka membutuhkan. Ya kan, nggak mungkin kita ada uang buat ngapa, minjem gitu. Ngapain minjem tuh? Pasti orang yang hutang itu karena ada kebutuhan terdesak. Jadi kita membantu orang yang memang betul-betul membutuhkan.
Oke, Masya Allah banget. Ternyata di dalam Islam, teman-teman, orang yang berhutang dan catatan juga tentunya. Jadi tadi Ustazah juga ada nyepil kalau misalnya lagi kepepet, terdesak misalnya, kita boleh berhutang gitu. Nah, dan juga ternyata di dalam Islam ganjaran untuk orang yang memberi hutang itu pahalanya ya itu dikalikan 18 kali dari orang yang bersedekah ya kan. Masya Allah. Nah, terus ya ngomongin soal utang, tadi kita sudah ngomongin soal utang. Nah, sekarang Ustazah itu ada banget tren, terutama kita hidup di era digital yang udah pesat sekali perkembangannya. Sekarang itu saya baru-baru baca, sebenarnya ini sudah ada sejak lama, cuman bener-bener tren itu di 2 tahun terakhir ini. Itu ngomongin tentang investasi. Nah, dan juga investasi ini katanya daripada ketika kamu punya uang ditabung, mending kamu investasikan, katanya gitu. Nah, banyakkan orang awam khususnya kan investasi, apalagi soal keuangan. Keuangan ini kan di Indonesia aja itu ada 2. Ada yang konvensional, ada yang diatur secara konvensional, ada juga secara syariah. Nah, bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam khususnya terhadap investasi ini? Karena ternyata investasi juga ada yang konvensional, ada juga yang syariah. Sebenarnya seperti apa gitu Islam memandang investasi ini, kan sepertinya hal yang baru gitu. Nah, itu seperti apa Ustazah? Ya, ini yang sedang ramai dilakukan orang-orang ya dalam rangka untuk apa? Persiapan Katanya betul. nabung segala macam. Persiapan jangka panjang kan. Kalau nabung ya jangka pendek aja, kalau investasi untuk kepada pensiun segala macam dia kayak gitu. Sebagainya. Kayak kalau investasi ini kan di dalam Islam dia berasal, kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan istithmar, yang diambil dari kata samarah. Samarah itu artinya buah. Nah, karena kan orang yang berinvestasi itu dia menanam modal untuk mendapatkan penghasilan jadi dari kayak nanam sesuatu. Biasa kan gitu ya, dia misalnya punya uang, dia berinvestasi, nanti orang yang akan mengelolanya, nanti dari keuntungan itu akan dibagi hasil. Kalau dalam itu kan disebut dengan sistem mudharabah bagi hasil. Memang dalam Al-Quran itu tidak ada menyebutkan kata investasi, itu tidak ada secara zahir gitu ya, secara lughatan nggak ada. Tapi kita dapat menemukan prinsip-prinsipnya di dalam beberapa ayat. Misalnya ada di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Dalam ayat ini Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa tanzur nafsun bima qaddamat lighad gitu ya. Kemudian hendaklah dia memperhatikan apa yang akan dia lakukan di ghadin, untuk besok hari. Nah, ini kan berkaitan dengan investasi. Iya, benar. Jadi tidak hanya untuk sekarang, tapi juga untuk beberapa tahun yang akan datang. Jadi harus dipertimbangkan, diperhitungkan dari sekarang. Meskipun sebetulnya kalau dari segi penafsiran ayat ini berkaitan dengan hari kiamat. Kalau dalam tafsir Kemenak itu lighad di situ disebutkan atau dimaknai sebagai hari besok, itu kan ya hari kiamat nanti. Jadi perhatikanlah atau pertimbangkanlah apa yang kita lakukan sekarang, sebelum nanti akan diperhitungkan Allah di hari akhir. Nah, tapi kalau kita pahami lagi, misalnya kita lihat pada permasalahan investasi tadi, bisa juga masuk juga gitu investasi. Artinya tidak hanya untuk akhirat nanti, tapi juga untuk urusan duniawi juga bisa gitu, untuk masa depan lah gitu ya, investasi. Ya. Oke. Tapi tentunya juga selalu ya, karena tadi dia bilang juga urusan keuangan itu terutama di Indonesia dia ada yang diatur secara konvensional dan juga syariah. Nah, biasanya
kalau dia syariah memang tuh akan sesuai dengan hukum-hukum yang sudah diterapkan di Al-Qur'an gitu. Tentu itu akan menjadi pedoman gitu untuk sistem muamalahnya ya, interaksinya gitu. Dia akan diatur gitu sesuai dengan Al-Qur'an sendiri. Nah, kayak misalnya kan kalau di konvensional ada sistem bunga. Nah, tapi kalau syariah itu tadi dia sistem bagi hasil. Jadi jelas gitu perhitungannya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin berinvestasi juga, mungkin terkhususnya untuk saudara-saudara yang muslim, kita bisa lebih jeli lagi gitu untuk melaksanakan segala macam bentuk aktivitas kita termasuk investasi itu sesuai dengan ketentuan Islam gitu. Karena sebagai seorang muslim kita punya kewajiban gitu kan untuk bisa mengimplementasikan aktivitas kita itu sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku gitu. Dan harus melek juga kan, tidak boleh langsung asal ikut. Nah, dan juga karena juga kebanyakan investasi itu juga banyak yang bodong gitu. Kalau pertama kayaknya kita harus nyari tahu dulu yang konvensional seperti apa, yang syariah itu yang seperti apa. Oke, tadi kita udah ngomongin juga tentang investasi, terus tadi kan nyempil masalah hutang ya, yang tadi saya bahas Ustazah. Nah, tadi Ustazah ada menjelaskan menarik nih tadi, ternyata orang yang memberikan hutang itu ganjarannya 18 kali lipat dibanding orang yang bersedekah. Nah, karena kita lagi di bulan Ramadan nih Ustazah, orang tuh pasti banyak banget kan pokoknya ibadahnya, karena di bulan Ramadan kan amalan kita dilipat gandakan lagi kan, itunya pahalanya, ganjarannya gitu. Nah, orang-orang tuh pasti banyak banget berlomba-lomba untuk bersedekah, berinfak juga gitu. Nah, sebenarnya perbedaan dari infak dan sedekah itu seperti apa, dan bagaimana sebenarnya Al-Quran menjelaskan hal tersebut. Jadi buat teman-teman polling tahu nih gitu, bagaimana sih sebenarnya sedekah dan juga infak itu ada gitu. Bagaimana Islam memandang itu gitu. Ini berkaitan dengan sedekah di bulan Ramadan. Iya, khususnya juga di bulan Ramadan. Kan banyak orang berlomba-lomba sedekah, misalnya bagi-bagi takjil kah, atau anak-anak kecil kan suka minta THR-nya mana THR-nya gitu ya. Nah, ini sebetulnya ini ke hadis dulu ya. Jadi Nabi itu menyebutkan, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ayu shadaqati afdal? Sedekah apa sih yang paling afdal? Lalu Rasulullah menjawab, as-shadaqah fi Ramadan, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Karena itu tadi, karena bulan Ramadan adalah bulan di mana segala kebaikan itu akan dilipat gandakan ya ganjarannya. Maka sedekah di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan sekali. Kemudian terkait sedekah dalam Al-Quran itu juga disebutkan sedekah ini dapat menghapuskan dosa-dosa kita juga. Dengan bersedekah dapat menghapuskan dosa, sama seperti infak juga ya. Infak sama dengan sedekah. Nah, dua-duanya adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan dalam ayat-ayat itu sangat banyak sekali ayat yang berkaitan dengan infak dan sedekah ini. Oke, berarti sedekah ini, nah ternyata teman-teman jadi paham, ternyata sedekah itu adalah salah satu amalan yang bisa menghapuskan dosa orang yang melakukannya ya Ustazah. Masya Allah sekali. Apalagi di bulan Ramadan ini, berarti selain kita dapat penghapusan dosa, insya Allah kalau sesuai juga ya, nggak semuanya juga mungkin dihapus, itu kan urusan Allah sudah ya, bukan ranah kita ya, itu sudah hak prerogatif Allah gitu sebagai Tuhan. Ternyata di bulan Ramadan ketika kita bersedekah itu kita insya Allah dihapuskan dosa-dosanya, dan terkhusus juga di bulan Ramadan itu amalan kita itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi semoga kita berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan yang mulia ini ya. Nah, gimana ada satu ayat lagi. Nah, gimana itu Ustazah? Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan berinfaklah yang terbaik li anfusikum untuk diri kalian. Jadi berinfak ini ya harus yang baik-baik lah gitu ya, jangan yang sudah harus misalnya
sedekah. Oh, infak tuh kan gak melulu tentang uang juga ya. Nggak Misalnya melulu barang, bisa. misalnya, atau sedekah lah ya, bisa kita maknai sedekah juga ya. Bersedekah tuh dengan hal-hal yang paling bagus. Dan li'anfusikum itu akan kembali kepada yang memberi ya. Yang memberi juga, karena setiap yang kita beri nanti akan dilipat gandakan Oleh ya, Allah. rezekinya akan semakin ngalir lagi untuk yang Berarti semakin berkualitas sedekahnya, Iya. ganjarannya juga akan semakin berkualitas, bagus, ya, semakin betul. bagus juga. Masya Allah sekali teman-teman. Iya. Nah, ngomongin tadi kita ngomongin keuangan, ngomongin investasi, ngomongin Iya. utang. Ini emang berkaitan sama keuangan, sama hutang segala macam. Pokoknya seputar uang lah, uang harta gitu. Nah, sebenarnya Iya. seorang muslim itu menyikapi keuangan itu seperti apa sih Ustazah? Yang diajarkan oleh Al-Qur'an gitu. Yang diperintahkan oleh Allah itu seperti apa? Sikap seorang muslim terhadap hartanya, terhadap uangnya itu seperti apa? Oke. Ya, harta ini kan kalau dalam Al-Qur'an itu sering juga disebutkan karena memang saking urgennya harta gitu ya. Dan Al-Qur'an itu disebut dengan kata mal, harta, atau bisa juga dalam bentuk jamaknya yaitu amwal, harta-harta. Salah satu ayat yang berkaitan dengan pengelolaan harta ini misalnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan sih tidak hanya memakan dalam arti memakan ya, tapi bisa bermakna menggunakan atau menyalurkan dan lain sebagainya harta kalian bainakum di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Silahkan gunakan harta, tetapi harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Ya, ketentuan-ketentuan syariat itu contohnya seperti apa Ustazah misalnya? Misalnya memenuhi kebutuhan hidup tadi. Iya. Kebutuhan hidup baik itu primer maupun sekunder, atau misalnya dia punya tanggung jawab keluarga, ya berarti kan memberikan nafkah. Kemudian di antara harta-harta yang diberikan Allah kepada kita itu termasuk juga hak-hak orang lain. Nah, kita kembali ke tadi sedekah, infak, dan zakat juga masuk di sana. Itu kan harta itu sebetulnya adalah titipan gitu ya. Titipan ya melalui kita, tapi harus ada rezeki orang lain juga di situ. Harus kita salurkan. Dan dalam Al-Qur'an harta juga disebut sebagai ujian. Iya. Ujian. Kenapa? Karena seringkali orang lalai ketika diberikan banyak nikmat, kayak misalnya harta yang banyak gitu, dia asik sendiri sama dirinya sendiri, sampai kayak meninggalkan kewajibannya, misalnya membayar zakat kan. Juga zakat ada beberapa jenis ya. Kayak misalnya ini mau Ramadan, kita ada zakat fitrah ya teman-teman, jangan lupa dibayar. Bentar lagi ya. Iya, Kemenak sudah mengeluarkan fatwanya berapa sebenarnya jumlahnya yang harus dibayarkan per individu. Jangan lupa dicek teman-teman, bayar zakatnya ya. Kita bersihkan diri kita di bulan yang suci ini dengan membayar zakat juga, jangan lupa. Dan juga tadi ngomongin pantas di dalam Al-Qur'an itu ada istilah zakat mal, berarti itu zakat harta ya. Berarti zakat harta. Orang yang punya kekayaan sekian banyak, dia harus hisapnya itu ya. Ada hisapnya, harus mengeluarkan. Ada hitungannya. Nisab-hitungan. Iya, nisabnya hitungannya berapa, dan dia harus menyampai haul gitu ya. 1 tahun dulu baru. 1 tahun. Berarti memang membersihkan harta yang dimiliki tadi. Iya, Masya Allah banget. Berarti Islam benar-benar mengatur semuanya ya. Semuanya dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi hari ini jadi tahu nih, ternyata kayak misalnya tadi sedekah itu bisa ngapusin dosa orang yang bersedekah. Terus di bulan Ramadan juga yang beramal, ganjarannya tuh yang biasanya kita dapat 1 bisa dapat berkali-kali lipat nih di bulan Ramadan kan, kayak gitu. Tapi tentu saja itu hak prerogatif Allah mau ngasih atau enggak. Karena yang paling tahu niatnya kan cuman Allah juga ya, tahu niat orang nih tulus atau gimana segala macam. Itu adalah urusan Allah. Tugas kita mungkin sebagai makhluk hanya mengikhtiarkan, meluruskan niat tentunya. Oke, tadi Ustazah kita sudah membahas tentang sikap seorang muslim terhadap hartanya. Di Islam ada nggak sih prinsip-prinsip cara pengelolaan keuangan itu seperti apa, yang misalnya tadi yang kaya harus bayar zakat secara umumnya gitu. Misalnya orang ini
dia kekayaannya biasa-biasa saja, dibilang kaya enggak, dibilang susah juga, cuma cukup. Nah kan kebanyakan orang seperti itu, orang menengah lah misalnya. Terus prinsip-prinsip dan pengelolaan keuangannya tuh bagaimana menurut Islam misalnya? Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan ya, jadi wala tusrifu. Jadi ada ayat, saya lupa ya jelasnya. Jadi intinya ayat itu mengatakan bahwa jangan berlebih-lebihan, tapi jangan juga kikir. Nah kalau punya uang ya silahkan gunakan, tapi tidak boleh berlebihan dan tidak juga terlalu Pelit gitu ya. dipegang, jauhnya nggak mau dibelikan. Bahkan kadang-kadang buat diri sendiri juga nggak dikeluarkan. Nah itu parah juga tuh, nggak boleh kayak gitu itu teman-teman. tidak diperbolehkan juga. Iya. Jadi gunakan aja, itu kan nikmat dari Tuhan. Ya silahkan digunakan. Wabatahu min fadlillah gitu ya. Apa itu Ustazah? Carilah karunia-karunia dari Allah, ya silahkan dipergunakan karunia-karunia itu. Kalau Allah kasih ya nikmatin aja. Berarti boleh gitu, selama dia tidak melanggar hukum-hukum ya, hukum-hukum Al-Quran, itu hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan. Karena misalnya kita menikmati uang tapi uang hasil nyolong ya nggak juga kayak gitu konsepnya ya teman-teman ya. Nggak boleh ya guys ya. Nggak boleh. Nah syukur-syukur kita bisa berbagi. Iya. Syukur kita bisa berbagi. Berarti kalau misalnya ditarik kesimpulan soal prinsip dan pengelolaan keuangan seorang muslim itu, dia tidak boleh berlebih-lebihan. Poinnya di situ. Jangan berlebih-lebihan tapi jangan juga kikir. Jadi pakailah rezeki itu misalnya harta sesuai kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya mungkin sudah tercukupi kayak sandang, pangan, pangannya tercukupi dan masih ada lebih, berarti itu ada hak orang lain ya di situ. Jadi harus disalurkan. Bisa dengan berzakat, bisa dengan sedekah, bisa dengan berinfak tadi ya teman-teman. Oke, nggak terasa Ustazah, kita hampir selesai tapi belum selesai. Hampir selesai. Nah di sini di terakhir ini ada satu pertanyaan lagi. Tadi kita ngomongin uang itu memang selalu melekat dengan urusan duniawi ya. Ini gimana sih sebenarnya Ustazah, Al-Quran itu memerintahkan kita, Islam menjelaskan bahwa keuangan itu untuk urusan dunia, tapi juga bisa untuk akhirat kita. Nah itu seperti apa? Oke, ini saya jadi teringat dengan hadis lagi nih ya. Iya, Masya Allah. Karena emang kebetulan narasumbernya fokus keilmuannya di situ teman-teman. Iya betul. Jadi ini mungkin hadis yang sudah familiar sih di kalangan kawan-kawan sekalian. Karena ada hadis i'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Gimana itu Ustazah? Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Jadi kalau bekerja itu serius gitu ya, sungguh-sungguh. Ya seolah-olah kita hidup yang lama banget. Jadi kita bekerja sekarang tuh ya untuk kehidupan nanti bisa terjamin. Kemudian wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah besok akan mati, akan wafat. Artinya dua-duanya itu harus imbang. Seimbang, balance ya. Balance, tidak hanya untuk akhirat saja tapi untuk dunia juga. Ya karena dunia ini kan sarana atau alat kita menuju kepada akhirat nanti. Iya, ibarat kata ini tuh kayak anak tangga nggak sih dunia ini? Kita mau kemana lagi itu kan setelah dunia ini kita akan menjumpai alam yang lain lagi kan kayak gitu. Iya betul. Jadi harus punya bekal yang banyak dulu ya. Salah satunya sarananya ya harus melewati dunia ya harus bekerja di kehidupan sehari-hari, dan ini kan menunjang ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan jangan salah juga, orang yang bekerja itu juga bisa bernilai ibadah. Kok bisa ya? Karena innamal a'malu tadi segala hal segala hal itu kan tergantung dari niatnya. Kalau dia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya, misalnya orang tua, ini sudah termasuk dalam ibadah. Jadi tidak perlu berkecil hati orang-orang yang hidupku misalnya karena kebutuhannya banyak, anak-anaknya banyak, sehingga bekerjanya harus lebih ekstra daripada orang, sehingga misalnya yang harusnya orang lain ngaji di bulan puasa bisa 1 juz 1 hari, aku cuma bisa misalnya 1 lembar, ya enggak apa-apa. Yang penting ada, kemudian ya bekerjanya kan niatnya memang untuk kebaikan juga. Untuk memenuhi kebutuhan, untuk nafkah kan tadi, karena punya kewajiban juga. Nah, Masya Allah sekali. Ternyata dengan harta juga kita bisa ya teman-teman
mempersiapkan akhirat kita. Kayak misalnya orang yang banyak hartanya, dia akan lebih mudah insya Allah untuk bisa bersedekah, berzakat, betul. dan berinfak. Dan membantu orang lain. Nah, Itu benar. artinya. Kebermanfaatannya akan lebih leluasa Iya, ya, dia lebih leluasa. fleksibel karena Iya, dia punya dana tadi kan gitu. Iya, punya dana. Ya dana gitu. Iya. Kayak salawat. Oke, Masya Allah. Nah, teman-teman, kayaknya waktu kita sudah hampir selesai. Sekali lagi hampir. Ada Ustazah di terakhir ini, harapannya pengen banget Ustazah closing statement di podcast gitu untuk bisa mungkin pesan dan kesannya untuk teman-teman penonton di YouTube podcast ini. Silakan Ustazah. Ya, mungkin tidak banyak ya. Intinya kita sebagai seorang muslim jangan takut berbisnis, berusaha, apapun itu silahkan dikerjakan karena lagi-lagi semuanya bisa menjadi jalan kita untuk mendapatkan akhirat kalau diniatkan dengan niat yang ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Kalau boleh kita berdua tepuk tangan dulu Ustazah. Terima kasih Ustazah. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya, mungkin dengan host yang berbeda dan narasumber yang berbeda tentunya. Demikian, mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.